Jenderal Kostrad bikin Goliat Tabuni tobat, tinggalkan markas Puncak. Tepat pada 24 Maret 2015, Jenderal Goliat Tabuni, Panglima Besar OPM menyatakan pertobatannya dan kembali ke NKRI. Dilansir dari Kemhan.go.id, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantio, kala itu menjadi sosok yang membuat sang Panglima OPM tobat. Jenderal Gatot kala itu mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni menyerahkan diri bersama 23 orang prajuritnya. Dalam penyerahan diri itu, Jenderal Goliat mengajukan beberapa permintaan kepada TNI, di antaranya, minta dibuatkan rumah adat Honai dan dibuatkan sebuah markas Koramil TNI. Kami akan berusaha memenuhi permintaan untuk membangun rumah adat, tapi untuk markas Koramil akan dipertimbangkan lebih dahulu, kata Jenderal Gatot Nurmantio, Selasa, 24 Maret 2015 di Jakarta. Selama hampir 10 tahun Goliat Tabuni berbaur dengan warga dan menjalani kehidupan seperti warga kebanyakan. Namun tahun 2018 dia kembali mengangkat senjata. Hal terbukti ketika Dekilas Tabuni, tangan kanan Goliat Tabuni ditangkap jajaran TNI. Itu salah satu tindak teror yang kemudian disusul dengan aksi berikutnya hingga kini. Goliat Tabuni makin menjadi di tahun 2024. Dia menjadi simbol perjuangan dan pergerakan seluruh komanda daerah operasi para OPM di Papua. Lantas siapakah Gatot Nurmantio? Dia merupakan jenderal didikan Kostrad dan menjadi Panglima Kostrad, menjadi Kepala Staf TNI dan meraih jabatan tertinggi di TNI sebagai Panglima TNI tahun 2015 hingga 2017. Jenderal jago karate dan tinju bahkan gemar berkelahi saat kecil ini dikenal sebagai sosok prajurit tempur, ahli strategi, namun bisa lebih mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Sehingga wajar jika Panglima OPM sekelas Goliat Tabuni pun bisa takluk. Begitu besarnya pengaruh Gatot Nurmantio sehingga setelah sang jenderal tak lagi menjabat, Goliat Tabuni kembali kambuh.